Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik, pada video kali ini saya ingin membahas bagaimana cara merawat burayak ikan mas koki atau anakan ikan mas koki agar cepat besar dan tidak gampang mengalami kematian. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Di sini saya ingin membahas bagaimana cara saya real ya, berdasarkan pengalaman saya, bagaimana cara agar burayak ikan mas koki cepat besar dan tidak gampang mengalami kematian. Langkah yang pertama teman-teman ya, kita itu harus menyediakan ya air yang bersih ya, bersih, jernih, tentu saja yang sehat untuk burayak ikan mas koki kita. Seperti yang saya lakukan ini, saya tetap menggunakan sistem filtrasi di burayak ikan mas koki saya. Kebetulan sebelumnya saya sudah bikin video ya tentang burayak ikan mas koki berumur 1 bulan. Nah itu teman-teman bisa tonton di video saya ya, sudah saya upload. Nah, ini yang di depan layar ini merupakan burayak ikan mas koki saya yang sudah berumur 3 minggu teman-teman, 3 minggu. Nah, yang 1 bulan itu sudah berusia 2 bulan teman-teman. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana ukurannya dan juga perawatan apa saja yang saya berikan. Nah, kita lanjutkan ya teman-teman. Yang pertama, kita harus menyediakan air yang bersih ya, itu saja yang jernih, sehat untuk ikan-ikan burayak kita. Seperti saya menggunakan filtrasi ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman takut ikan burayaknya ini kesedot oleh filter, pompa filter, gunakan seperti saya ini ya, lekatkan busa dakron, ini busa dakron ya, di moncong atau mulut dari power head atau pompa akuariumnya. Diikat seperti ini, ikat saja menggunakan karet ataupun benda apa saja yang bisa merekatkan ini ya, busa dakron ini ke mulut dari pompa power head ini. Jadi untuk kualitas airnya juga bersih karena sudah difilter ya airnya, dan juga kotoran-kotoran yang kecil itu juga menempel di busa dakron yang kita letakkan di moncong dari atau mulut power headnya. Yang kedua yaitu kita harus menyediakan oksigen yang cukup untuk burayak-burayak kita ya. Seperti saya ini, saya gunakan aerator ya, aerator ini bagian tengah. Saya ukur saja, kecepatannya saya kurangi karena ini menggunakan keran ya. Aeratornya saya pakaikan keran, jadi di akuarium saya yang atas itu lebih kuat. Nah, semburan gelembungnya yang di bagian bawah saya sesuaikan saja supaya tidak mengganggu pertumbuhan dari burayak ikan mas koki saya. Nah seperti itu ya teman-teman. Kemudian ya, agar ikan kita cepat besar, tentu saja ya makanannya harus kita perhatikan teman-teman. Makanannya seperti saya ini, saya beri makan saya beri makan ini teman-teman. Nah, nurbit ini, nurbit ya. Nah, ini pakan bubuk ya untuk ikan burayak mas koki saya. Nah, ini serbuk teman-teman.
seperti halus seperti debu teman-teman. Cocok sekali untuk burayak ikan mas koki saya. Kalau teman-teman tidak bisa beli ini ataupun ya tidak sempat ataupun apa ya, bisa juga menggunakan pelet yang besar ya. Pelet yang besar itu dihaluskan saja, bisa digunakan untuk burayak mas koki. Selain itu, selain makanan pelet seperti ini, teman-teman juga memberi asupan makanan lain teman-teman, seperti kutu air ya, kutu air butir ya, bisa diberikan ke burayak ikan mas koki, ataupun juga artemia ya, ataupun kalau sudah dia ukurannya mungkin sebesar jari kelingking, boleh dikasih dengan cacing sutra teman-teman. Cacing sutra itu sangat bagus sekali untuk pertumbuhan dan warna ikan mas koki. Selain itu teman-teman, nah ini ya sedikit trik lah mungkin ya. Jika teman-teman menaruh burayak-burayak ini di dalam akuarium seperti saya ini, ada baiknya lampu akuariumnya jangan selalu hidup teman-teman. Kenapa demikian? Karena ya ini saya dapatkan dari pengalaman pribadi saya juga, dan juga saya dikasih tahu teman saya bahwasanya entah kenapa ya, ketika lampunya dihidupkan dan posisinya seperti ini ya, aeratornya hidup, kemudian power headnya hidup, dan aman-aman saja. Tapi banyak sekali burayak itu mengalami kematian, mungkin karena cahaya dari tidak bisa beradaptasi dengan cahaya lampu akuarium. Jadi ini bersisa sekitar 20 ekor lah teman-teman, nah burayak ini ya, karena sebelumnya itu tadi lampunya saya hidupkan. Ini alhamdulillah setelah saya matikan lampunya, kadang sehari ketika saya beri makan saja saya hidupkan, alhamdulillah ini tidak ada yang mengalami kematian. Mungkin faktor dari cahaya lampu itu juga menyebabkan burayak ikan mas koki saya ada yang mati. Nah, kemarin juga teman-teman, saya ini mungkin kesalahan saya juga ya, burayak ikan mas koki saya ini usia 3 minggu saya gabung dengan burayak yang berusia sekitar 5 hari teman-teman. Nah, karena saya kekurangan tempat dan juga kekurangan akuarium, saya takut burayak yang 5 hari tadi mati, jadi saya gabung teman-teman. Ternyata tidak bisa teman-teman. Burayak yang usia 5 hari itu habis dimakan burayak yang lebih besar teman-teman, yang usianya lebih tua gitu. Jadi tidak bersisa lagi teman-teman. Sebenarnya banyak sekali yang usia 5 hari itu saya hitung lebih mungkin 200 ekor teman-teman. Dihabis semua, dimakan ini burayak yang ini usia ini sudah sekitar 1 bulanan teman-teman. Jadi ini ada juga yang lainnya, ada beberapa yang mati juga teman-teman. Jadi semuanya habis teman-teman dimakan burayak yang lebih besar. Jadi jika teman-teman ya ada misalnya burayak usia 2 minggu, jangan digabung dengan usia yang baru menetas lah begitu. Jadi sangat bahaya sekali teman-teman kalau tidak mengalami seperti yang saya alami ini, burayaknya dimakan oleh burayak yang lebih besar. Kemudian perlukah kita mengganti air pada akuarium burayak? Nah, sebenarnya kalau menurut saya teman-teman, kalau saya itu tidak perlu lah teman-teman, karena kita sudah menggunakan sistem filtrasi dan juga kotorannya juga kesedot ya. Kita
tentu saja sebenarnya perlu, cuman kalau saya lebih baik tidak, karena takutnya pH air ini berubah teman-teman, berubah ya tentu saja mengalami ikannya kematian teman-teman. Saya takut, jadi saya usahakan menyediakan sistem filtrasi yang pas untuk burayak-burayak saya. Itu berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman, yang mungkin kalau ada dari teman-teman yang dapat ilmu dari yang lain, boleh silakan. Itu real berdasarkan pengalaman saya, karena saya sudah 2 kali ikan saya bertelur, dan alhamdulillah yang pertama itu sudah besar-besar teman-teman. Oke teman-teman, saya akan perlihatkan burayak ikan mas koki saya yang sudah berusia 2 bulan, yang alhamdulillah mungkin ini akan menjadi calon jumbo teman-teman. Nah, yang di video sebelumnya saya buat itu burayak ikan mas koki usia 1 bulan. Nah, inilah sekarang sudah menuju dewasa teman-teman. Nah, ini saya akan perlihatkan di akuarium saya yang atas ini ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini baby oranda. Ini indukannya jumbo teman-teman. Ini jumbo, kebetulan indukannya sudah saya jual ke teman saya ya. Ini yang warna hitam teman-teman, 1, dan yang 5 ekornya itu 4 ekor ya, saya taruh di akuarium saya yang bagian depan. Ini teman-teman ya, ini agak gelap karena lampunya saya matikan. Nah, ini teman-teman, ini burayak ikan mas koki saya ya. Ini 1, 2, 3 dan 4 yang ini, 4 ekor di dalam akuarium yang ini. Nah, ini indukan-indukan yang telah bertelur. Yang ini bertelur teman-teman, yang ini ya silver ini atau hitam, agak-agak kehitaman ya ini ya, itu juga bertelur. Kemudian yang ini teman-teman, ini juga bertelur. Oke teman-teman, itu saja video dari saya mengenai bagaimana cara merawat burayak ikan mas koki agar cepat besar dan juga tidak gampang mengalami kematian teman-teman. Sebelum saya akhiri video ini, ada baiknya klik subscribe, like, komen, dan share agar channel Lebung Berani dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.